sebagai pemandu museum yang kadang-kala diperbantukan untuk memandu tentang pendopo Kabupaten Jepara. Jadi biasa dipanggil Nega, dan mungkin Bapak Ibu tanpa panjang lebar kita langsung saja masuk ke ruang berikutnya. Namun sebelum itu kita akan menjelaskan sedikit tentang ruangan atau bagian serambi depan pendopo Kabupaten Jepara. Jadi pendopo Kabupaten Jepara kenapa sangat wajib dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Jepara, sangat dominan sekali. Dikarenakan pendopo Kabupaten Jepara ini merupakan histori atau marwah dari Kabupaten Jepara sendiri. Terlepas dari Kartini, pendopo Kabupaten Jepara merupakan memang warisan cagar budaya yang masih harus kita lestarikan sampai sekarang. Kita jaga bersama-sama karena ada bersinggungan karena dengan Bapak Bupati Jepara, karena berkaitan dengan rumah dinas. Oleh sebab itu kita juga harus menggunakan kode etik yang sebagaimana harus dilakukan seperti itu, okay? Jadi mulai kita membahas tentang konteks Kartini. Di pendopo Kabupaten Jepara untuk yang bagian depan dulunya adalah saksi bisu, mungkin mohon maaf ya, kebudayaan yang kurang bisa memanusiakan manusia. Saya agak sedikit kasar karena beginilah kode etik saya sebagai pemandu. Saya lebih baik ngomong jujur daripada harus membongkar sejarah. Jadi dulu ada perbedaan kasta antara bangsa syarat ya. Dari kasta seorang bangsawan yang bukan dari keturunan bangsawan itu harus ada perbedaan, yang mana dulu masyarakat biasa ketika lewat depan sampai ke serambi depan itu, dari pintu gerbang sampai serambi depan itu harus jongkok abdi aja, karena dari bangsawan harus dihormatin, kastanya lebih tinggi daripada yang non bangsawan seperti itu. Dan di depan dari dulu emang digunakan untuk ruang pertemuan, ruang audiensi, ruang rapat, serta masuk ruang Paringgitan yang kita masukkan sekarang ini atau kita sedang masuki sekarang ini adalah ruang Paringgitan, di mana dulunya digunakan untuk sesi pertunjukan atau untuk mengintip dari tamu-tamunya Sosroningrat selaku ayahnya Kartini yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Jadi dulunya ada sekat pembatasan gebyok itu namanya Rono Kaputren dan Rono Kaputren, dulunya untuk mengintip dari pihak keluarga, kan tidak bisa serta-merta langsung ikut gombyongi ke depan. Nah, oleh sebab itu dari tamu-tamu yang dari depan itu diintip oleh keluarganya, oh ini siapa, dari bupati mana, adipati mana, kesultanan mana, seperti itu. Dan lebih tepatnya juga untuk digunakan ruang pertunjukan seperti pewayangan, wayang atau tradisi kultur Jawa zaman dahulu. Seperti itu, dan monggo silahkan masuk. Assalamualaikum. Ini juga tempat yang paling diminati oleh para pengunjung pendopo Kabupaten Jepara. Satu ber-AC, yang kedua tersedia sofa yang nyaman, bersih dan wangi. Nah, ini merupakan ruang private tamu. Jadi kalau hanya seputar tamu yang tidak berkontribusi terhadap pemerintah setempat, dia hanya menempati kursi rapat di depan, bahkan mungkin hanya di ruang Paringgitan sebagai ruangan pertunjukan. Nah, kalau yang di sini nih tamu yang lebih kayak ada kontribusi feedback yang atau kasta tertinggi, itu biasanya ditempatkan di sini agak sedikit private. Jadi tidak ada yang bisa mengintip, tidak ada yang bisa keluar masuk. Nah, disinilah dulunya para tamu bangsawan dulu biasanya bertempat singgah di sini. Nah, emang dari dulu emang ruangnya seperti ini, cuma ada perbaikan sedikit, reparasi terhadap penyanggahan, tambahan slope untuk biar tidak roboh, sama wallpaper. Jadi kan ada sedikit daya tarik tersendiri, ada kenyamanan, suspensi kenyamanan untuk para tamu-tamu undangan seperti itu. Ya, walaupun ini asli nggak ornamennya, kira-kira dan sebagainya. Kalau untuk ornamen dan variasi-variasi ini sudah banyak yang ditambahkan. Untuk ubinya yang masih asli. Untuk memasang juga masih sama, Mas? Kurang lebih masih sama, ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ini yang pembaruan interior itu ya, dari mulai ini platform, terus miniatur-miniatur yang kayak ini, terus ini kursi sofanya dulu nggak menggunakan ini, dulu menggunakan kayak rotan, kayak hampir kayak rotan gitu, sofa tapi rotan. Monggo lanjut lagi. Nah, disinilah tempat Kartini menjadi seorang anak. Dia berkontribusi terhadap perkembangan psikis dan karakter dari adik-adiknya. Jadi inilah yang paling sudah banyak di makeover karena untuk kenyamanan dari seorang pemimpin. Jadi kenapa bercerita tentang pendopo dengan Kartini itu harus kurang bisa menemukan titik temu, dikarenakan emang Kartini emang berbeda dengan pendopo, walaupun dia di sini sekitar 22 tahun ya. Tapi sebelum Kartini pendopo sudah ada. Nah, kalau kita melihat dalam sudut pandang yang luas, tidak berarti saklek. Saya di sini bukan karena orang instansi terus saya mengatasnamakan bahwa ini yang terbenar, tidak. Tapi kita emang harus bisa lihat sejarah
bahwa sebenarnya sebelum Kartini pendopo sudah ada. Setelah Kartini pun juga sudah ada yang menempati bupati-bupati berikutnya. Artinya dari perkembangan pendopo ini disesuaikan dengan leaderman yang berkuasa atau leaderwoman yang berkuasa di Kabupaten Jepara, seperti itu. Kalau ini tahu bunga kantil enggak? Oh iya, replika bunga kantil itu. Tapi saya tidak tahu namanya. Penggambaran. Itu mungkin penghargaan apa sih kurang tahu, tapi yang jelas tidak ada berkaitan sama yang yang Sosroningrat ya, yang jelas ya. Lebih ke tidak ada kaitannya dengan Sosroningrat. Ya. Mungkin bisa dijelaskan juga posisi kamar-kamar dari putra putri. Oh ya, jadi kalau untuk kamar-kamarnya dari adik-adiknya Kartini dan family apa ya, big family Kartini sebenarnya di sini. Kartini dipingin. Sebelum dipingit ya di sini emang. Dulu kayak emang bersekat-sekat gitu. Seperti kamar-kamar berak-berak kalau kita, mohon maaf ya, kurang etis menurut saya. Tapi emang dulu emang berak-berak itu sudah grade paling atas kalau menurut saya di era dulu. Ya, jadi ada beberapa tempat slup-slup kayak berak-berak gitu emang ditempatin kamar-kamar peristirahatan sebelum masa pingitan atau sebelum masa berlambu seperti Susilo Kartono sebelum melanjutkan studinya di Leiden University, dia juga tempat tidurnya juga di sini seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Monggo masuk ke bagian ruang pingitan. Nah, di sini ini kita masuk ruang pingitan. Nah, inilah saksi bisu inspirasi Kartini terlahir. Ini bangunan-bangunan ini sangat menjadi bagian sejarah dari emansipasi yang lahir dari Kabupaten Jepara. Sulitnya pada kala itu untuk akses keluar masuk surat. Boleh. Ini semua duplikat, ya. Semua yang duplikat, aslinya sudah tidak tahu ada di mana, Jadi kalau kita bicarakan tentang aset Kartini, mungkin 70-80% angka kalkulasinya berada di Belanda dan 20% sampai 30%-nya tersebar di Indonesia. Seperti itu. Jadi, ya kalau dulu kan akses masuk surat itu sangat sulit. Kalau sekarang WhatsApp tinggal WhatsApp aja, BBM tinggal BBM aja, email tinggal email aja. Tapi kalau dulu surat masuk itu harus selektif, tidak hanya sembarangan surat. Hanya berkepentingan tentang seorang pemimpin yang boleh berkontribusi atau forward atau balas-balasan tentang surat menyurat. Jadi Kartini sendiri itu kirim-kiriman surat setelah dari ILS, dia kan tidak boleh bersekolah karena kasta seorang perempuan tidak boleh melampaui batas dari seorang laki-laki. Nah, disitulah Kartini mulai merasakan atmosfer mau masuk masa-masa pingitan, sehingga sampai ditempatkan di sini untuk dipingit. Kartini dipingit usia 12 sampai 16 tahun saja. Jadi tidak seperti bayangan kita zaman dahulu bahwa diterangkan Kartini di usia 12 sampai usia 24 tahun, itu kurang benar. Yang benar adalah Kartini dipingit di usia 12 sampai 16 tahun. Ya. Kalau 2 tahun itu sebenarnya masa rintihan Kartini itu cuma 2 tahun saja kalau saya katakan. Jadi Kartini dipingit sendiri itu cuma 2 tahun. Setelah itu disusul Kardinah dan Rokmini. Nah, kurang lebih masa pingitannya itu adalah 12 sampai 16 tahun. Setelah itu Kartini bisa ke Kebun Raya Bogor, bisa berjalan-jalan ke Pantai Bandengan dan juga ke tempat-tempat pengrajin-pengrajin ukir. Jadi di situ bukti bahwa masa pingitan atau pada saat masa dipingit tidak boleh melampaui batas dari batas yang sudah ditentukan. Artinya pingitan ya di situ aja nih. Mas, ke Kebun Raya naik apa, Mas? Dalam Ke Kebun Raya Bogor naiknya apa, Mas? dulu kan masih aksesnya masih kereta yang di Mayong itu loh. Tapi ya saya kurang tahu kesananya nanti dulunya pakai apa damri, pakai apa namanya. Tapi yang jelas bisa simpulkan menggunakan akses kereta. Karena kereta dulunya masih banyak mendominasi dari Jepara. Iya. Tahun segitu udah ada ya kereta sini? Gimana? Tahun segitu udah ada kereta? Sudah. Kalau kereta sudah. Jadi kan kereta dulu untuk akses rempah-rempah pun juga sudah ada di abad ke-17. Iya. Awal kolonial itu buat mengangkut barang-barang gitu aja. Iya, iya. Penumpang. Seperti itu. Terus setelah itu dia berdiskus ada mulai dari libur dia melihat kaumnya. Disitulah tercetus bahwa keinginan Kartini untuk memberikan pendidikan kepada kaumnya. Bahkan Kartini pada kala itu satu-satunya wanita, anak kecil masih bau kencur pada kala itu, dia mengatakan dia di forum kepemimpinan daerah Belanda dan juga pemimpin daerah Kabupaten Jepara, dia mengatakan apa keinginan kamu dan lain sebagainya. Dia tidak muluk-muluk, dia cuma ngomong mengacukan jari, maksudnya
Dia itu tidak ada momen di situ. Terus tiba-tiba presentasi dan ngomong berikan Jawa pendidikan, dalam tanda kutip adalah perempuan. Itu yang menggegerkan dan menjadi polemik, dan banyak bangsawan-bangsawan yang kurang setuju karena harus membedol dari akar-akarnya, karena kan dari dulu perempuan ya tidak boleh melampaui batas dari seorang laki-laki. Dari gagasan pemikiran Kartini yang seperti itu kita bisa lihat beberapa tokoh-tokoh perempuan yang sudah pernah menjadi pemimpin. Nah, itu berkat jasa emansipasi dari Kartini. Kita lanjut lagi. Di sini ada ya, ini ada kotak ini. Kotak ini tuh ada kayak lorong masuk. Ini untuk menyembunyikan surat. Ya, ada menyembunyikan surat. Jadi suratnya itu ada kotak suratnya. Kalau kotak suratnya itu diketahui oleh beberapa keluarga yang kurang suka, biasanya Kartini menyimpannya di sini. Ada akses juga buku. Akses saya maksudkan adalah buku yang biasa Kartini sukai, yang mungkin mohon maaf ya, secara kultur berbeda dengan adat kebudayaan Jawa. Itu dari Susrokartono, karena dia akses masuk ke Jepara, ke Belanda kan sering. Dia memasukkan buku itu ke sini. Difasilitasi oleh kakaknya tadinya itu. Kakaknya. Difasilitasi kakaknya. Iya. Susrokartono itu merupakan inspirasi dan istilahnya motivasi dari Kartini sendiri. Dari situ dia diberikan buku-buku perkembangan pendidikan di Eropa. Terus dia melihat ternyata hak dari seorang perempuan tidak hanya dialami oleh bangsa Jawa saja seperti itu. Ternyata di sana juga di kebangsawan-kebangsawanan Eropa atau beberapa negara-negara lainnya juga masih sama. Nah, ini yang harus diubah, mindset seperti ini, gagasan-gagasan seperti ini harus diubah. Nah, inilah kegiatan-kegiatan Kartini bagaimana merubah dunia, menyetarakan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki seperti itu. Dia nggak tega soalnya pada kala itu melihat Ngasirah yang harus harus jongkok dan tidak boleh menyentuh Kartini karena adat kebudayaan yang kasta dari bangsawan lebih tinggi. Ngasirah itu adalah ibu kandungnya Kartini. Itu dulunya tidak boleh menyentuh Kartini, dan ketika lewat di depan Kartini, ketika berdialog Kartini di atas dan Ngasirah di bawah. Itu yang menimbulkan Kartini ketidaknyamanan terhadap kultur yang seperti itu. Sekali lagi saya tekankan karena saya anggap tamu-tamu saya ini adalah tamu-tamu yang tidak hanya melihat satu sudut pandang, punya gagasan dan wawasan literasi luas. Di sini saya mau juga ngomong. Ini tidak sembarangan saya ngomong ya. Saya anggap jenengan mampu dan istilahnya tahu apa maksud dan tujuan saya. Sebenarnya musuh Kartini itu tidaklah Belanda. Musuh Kartini tidaklah Belanda. Musuh Kartini adalah internalnya yang ada di lingkungan sektor Kartini sendiri, seperti itu. Monggo kita lanjut lagi. Boleh tanya? Boleh, silakan. Ini kalau malam angker nggak? Ini Pak, ini apa itu? ini ada kamar. Saya nggak bilang angker, jadi Pak. Ini cagar budaya. Ada kamar. Dalam? Isinya apa, Mas? Ini ada kayak ruangan kecil juga, yang masa pingitannya sebenarnya malah di dalam sini. Di kotak sini. Kecil. Kayak kamar kecil itu. Sampai sekarang juga nggak di. Ukurannya ya kecil loh Pak. Tapi tinggi segini. Enggak, lebih pendek lagi. Tapi kan itu luar jendela terus. Terkena jendela. Mas pernah enggak? Pernah. Boleh diintip, Mas? Enggak boleh. Monggo lanjut. Foto gitu. Biasa saja yang tahu gitu. Bentuknya apa, Mas? Dalam? Bentuk apa? Bentuknya apa? Penampakannya. Oh enggak kayak gitu. Dan kalau lanjut lagi ya, di sebelah kiri juga ada dapur yang dari dulu sampai sekarang juga memang digunakan untuk dapur. Nah, ini dapur, istilahnya dapur bangsawan. Kalau dapur kotornya ada di belakang ya. Monggo lanjut. Dari ruangan kamar-kamar yang ada di sebelah kiri kanan ini adalah ruangan dari Bapak Bupati Kabupaten Jepara dan juga keluarganya, yang mohon maaf kita juga tidak diperkenankan untuk masuk sebenarnya karena mengandung unsur privasi dari Bapak Bupati tersebut. Nanti lihat belakang sini Pak. Karena di belakang baru ada kegiatan. Ya. Tadi
Ada berapa ya Pak? Anggotanya ada berapa totalnya? 40 ada enam. Kalau yang masuk ini? 20-an. Mas ini 30-an. 30-an juga. Oke, lanjut di sebelah kanan saya ini saksi bahwa Kartini itu sebenarnya salah satu anak prioritas dari Susroningrat. Oke. Makanya daripada saat masa pingitannya berbeda dengan adik-adiknya atau kakak-kakaknya, terus cara mendidik Kartini dibedakan dengan yang lain. Kartini memang prioritas dari dulu. Bisa dilihat dari mulai usia anak-anak sampai tumbuhnya Kartini. Kartini itu mempunyai pola pikir mindset yang berbeda dengan adik dan kakaknya seperti itu. Makanya cara mendidiknya Susroningrat emang berbeda. Sebagai bukti seorang anak meminta bangunan untuk dibangunkan pesanggrahan untuk ibu kandungnya, disesuaikan kastanya, tidak di belakang sampai di asis itu karena bukti sayangnya Susroningrat kepada R.A. Kartini. Sehingga diberikanlah ruangan ini, dibangunkan ruangan ini untuk tempat pesanggrahan Mas Ayu Ngasirah. Jadi dulunya digunakan untuk workshop lah istilahnya kalau bahasa sekarang, untuk pengrajin-pengrajin ukir dan juga kreasi-kreasi tradisi di zaman dahulu. Monggo lanjut. Kalau tadi kamar ini tadi. Ini ruang kerja Bapak Bupati. Ya, jaring-jaring. Oke. Lanjut. Timur apa pohon? Dalam? Apa pohon apa pohon? Yang khasnya apa? Pohon kantil. Tumbang dia. Tumbang. Dimakan usia emang ya. Oh. Jadi bukan karena dari sini. Waktu itu waktu 2019, waktu kenceng-kencengnya angin. Oh, 2019 gitu. Kalau nggak salah 2018 2019 itu. Ikut itu. Ya lanjut lagi. Mohon maaf saya agak sedikit pembahasannya jauh dari sana biar tidak mengganggu Iya. apa berjalannya acara yang di sana. dulu pohon kantil besar itu kayaknya ada di sini ya. Ini sebelah kanan ini. Nah ini yang mau saya sedikit. Tidak kayak tumbuh besar gitu bukan? Iya. Dulu bukan di sini terus ditanam lagi. Enggak, jadi gini. Dulu tidak ini. Ini kan baru. Dulu itu Kartini menanam pohon kantil sebagai tanda penghormatan Kartini kepada ibu kandungnya karena ibu kandungnya Emang Ngasirah tinggalnya tuh di situ. Asalnya Di depan ya. sebelum dibuatin tempat di sana. Ya. Jadi dulunya kan emang ya udah jadi ampil garwa ampil kan emang serambinya di belakang dan mohon maaf tidak boleh dilihat tamu, tidak boleh berkenalan dengan kasta bangsawan sehingga ditempatkanlah di serambi belakang ini. Sebagai tanda hormat anaknya kepada ibunya Kartini menanam pohon kantil karena pohon yang ya menurut Kartini itu adalah pohon yang mempunyai makna tersendiri. Jadi istilahnya ada berkaitan sama ranah kejawen kalau ini tidak saya kupas. Jadi ditanamlah pohon kantil ini sampai berusia sekian ratus tahun dan harus tumbang di tahun 2018 atau 2019 kemarin. Nah ini kalau ini tambahan penanaman pohon baru. Jadi disinilah dulu Ibu Emang Ngasirah tinggal. Ini apa? Ini yang di depan pintu ini ruang paling ini. Dalamnya isinya apa itu sekarang? Sekarang digunakan untuk aktivitas Staf ini sini. untuk asisten rumah tangga di Pendopo Kabupaten Jepara. Kalau di sini dulu tidak ada lapangan tenis, tapi yang tidak dihilangkan dari sektor serambi belakang adalah ikonnya itu adalah serambi belakang itu ada pintunya. Nah itu ada pintunya. Nah itu pintu akses keluar masuk dari muridnya Kartini. Itu kalau dari sana kelihatan. Masuk sini. Nah itu ada pintunya. Oh iya. Jangan kelihatan enggak? Kelihatan lah, masa enggak? Itu ada pintu serambi belakang itu bertujuan untuk agar para murid-muridnya Kartini tidak mengganggu mobilisasi dari acara-acara dari Pendopo Kabupaten Jepara seperti itu sehingga harus ditempatkan di situ dan di situ terdapat rumah belajar Kartini. Dulu Kartini mengajarkan ilmunya, motivasi, mendidik karakter, bahasa Belanda
dan juga menggugah dari spirit masyarakat dulu yang mohon maaf ya harus yang penting ono maem itu diubah oleh Kartini. Jadi paling tidak ada wawasan dan pemikiran yang akan berkontribusi dan bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Itu yang diubah mindset Kartini kepada kaula anak muda pada kala itu perempuan-perempuan. Jadi bagaimana anak saya nanti makan, bagaimana cara saya menyusui anak saya, bagaimana tidak berbenturan di saat saya menyusui dengan kerjaan sebagai petani, itu yang diubah Kartini. Karena Kartini dulu sempat melihat kaumnya, dia waktu mobile di Jepara, dia melihat seorang ibu di usia 12 tahun, dia menggendong anak, dan selang beberapa tahun ada workshop yang di sini ya, pembuatan ukir dan kreasi-kreasi seni. Dia melihat, mana suamimu? Oh nggak ikut, kok nggak diantar, dan lain sebagainya. Suami saya sudah menikah lagi, sekarang tinggal di rumah istri yang kedua. Hanya petani pada kala itu. Beda kalau dia bermadu atau berpoligami, tapi dengan rasa pertanggungjawaban yang mohon maaf secara normatif harus sesuai lah. Tapi dulu tidak berlaku di era itu. Yang penting saya suka, ya kamu harus siap konsekuensinya gitu. Ya mohon maaf, kala itu perempuan yang emang tidak begitu semulia saat ini, nggih. Mohon maaf. Nah, kalau sumur itu terdapat sumur yang dangkal dari dulu sampai sekarang masih ada. Dulu digunakan untuk tradisi-tradisi kayak buka wur gitu loh. Jadi untuk mandi-mandi kayak misal mitoni atau tradisi-tradisi Jawa kultur zaman dulu biasanya menggunakan air dari sumur itu. Yang dipercaya masyarakat sekarang kalau misal cuci muka dengan air itu atau apa akan menjadi awet muda. Tapi saya sudah berkali-kali cuci muka dengan apa namanya? Tetap ya mukanya ya sama. Tidak berubah sebagai Mike Lewis. Seperti ini loh. Beringasnya itu Mas. Ini teman saya sekolah Bapak. Jadi sampai sini mungkin kalau ada yang ingin tanyakan monggo. Ada masakan kesukaannya Bu Kirawati itu apa Mas? Rawon. Oh rawon. Nggih. Mohon Tapi maaf. kok di Jawa Timur ya rawon terkenal. Ya kurang tahu. Jadi mungkin dulu belum ada pidang serani ya mungkin ya. Jadi Kartini suka masak rawon, Bapak tahu aja. Pertanyaannya dalam. Kan kemarin kita dikasih nasi rawon ya Pak. Enggak, kalau untuk menurut Kartini dulu pada saat Kartini itu pernah ditanya sama muridnya, Jeng, kenapa suka masak rawon ya? Karena emang kandungan dalam rawon kan mengandung banyak rempah-rempah. Jadi gemah lipah lok jinawenya Nusantara banyaknya rempah-rempah tapi kurang difungsikan dengan masakan sajian masakan-masakan sehingga Kartini pengen menggunakan empon-empon kalau kita bilang ya atau rempah-rempah tadi agar bisa masuk semua itu gimana ya atau paling tidak banyak yang masuk itu apa ya sajian rawon dan rasanya juga Kartini suka dengan rasanya seperti itu. Rica-rica kan Dulu itu belum ada rica-rica Mas. Dulu itu mungkin kayak apa? Kue yang kenyal gitu loh atau kita sebut sekarang jenang. Nah itu biasanya jenang tapi jenang kan di sekarang sudah banyak apa tambahan-tambahan pemanis. Kalau dulu ya dari iya. Spiritnya itu sampai diaplikasikan di dalam persoalan makanan kuliner juga ya sampai segitunya ya gitu. Ya itu waktu ditanya spontanitas saja dia bertanya seperti itu. Tapi kalau untuk sebelumnya dia sudah merangkai saya harus ini gini-gini ya mungkin nggak juga karena Kartini kan juga manusia umum pada lumrahnya lah gitu. Mungkin pada saat dia menyajikan pon-pon atau apa rawon, oh pon-ponnya banyak nih gini-gini. Oh ya udah berarti tercetus statement Kartini dengan sahabatnya yang seperti itu. rawon. Nah kalau yang di sana itu ada tempat yang tangga itu dulu digunakan untuk Kartini mengajarkan membatik. Pokoknya talenta banget Kartini. Kartini itu hanya satu talentanya yang tidak menonjol. Nyanyi. Hah? Nyanyi. Gak usah deh, gak usah. Berat nih. Berat. Oh ayo. Kadang iki pikir aku tekan bisa gitu. Malah gue statement enggak anu ayo apa. Enggak sih ini ada apa namanya value-value dari masyarakat. Saya pernah dengar cerita, saya pernah buka Twitter, ada salah satu pecinta sejarah yang lagi forum gitu kan, dia ngasih celetukan kayak meme gitu. Wah gara-gara emansipasi istri saya nggak manut sama saya itu kayak celetus gitu. Oh ini mungkin efek dari emansipasi yang kurang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga harus terjadi yang kayak gitu maksud saya. Ya karena saya pemandu ya mohon maaf harus menjaga kode etik. Enggak. Ini kan enggak pemandu karaoke kan. Ya sampai sini ada yang ditanyakan monggo. Kalau ini Lengkap sekali. Kalau ini dulu tempat di mana apa Kartini berdialog dengan ibunya pada saat Kartini galau, gundah Taman itu gulana. Mas, tetap taman itu.
dulu nggak taman, kayak bangunan, maksudnya halaman Serambi belakang aja. Ada pasebonya dulu. Kayak pemandian pemandian seperti itu waktu enggak ada mandian. Kalau ini dulu kayak pasebo dan paseban gitu loh, kayak kecil gitu, kayak angkruk gitu. Udah hilang tapi ya. Sudah hilang. Iya, jadi ini dulu digunakan tempat Kartini pada saat dia galau, dia harus istilahnya berbicara face to face dengan Kartini, dari Ngasira dengan Kartini, sehingga beliau memilih tempat Serambi belakang ini. Jarang diketahui oleh yang depan gitu loh. Jadi dia berdialog dengan Ibu Ngasira, bagaimana Bu, kenapa Ibu dengan saya kok harus dibedakan? Kadang-kadang Ibu Kartini sampai mencuri-curi waktu untuk tidur dengan ibunya. Ya lumrahnya pada umumnya seperti itu. Kartini pun juga manusia biasa, dia juga tidak sempurna pada seperti apa mindset kita selama ini. Dia juga kadang-kadang jahil. Dia kadang-kadang juga tidak luput dari kesalahan untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di pendopo atau di wilayah pendopo Kabupaten Jepara. Sama. Itu seperti yang di Mayong.